kan ini bulan Februari itu bulan kasih ya disebutnya. Kalau menurut Ibu, mengasihi itu gimana sih? Artinya apa sih bagi Ibu? Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Pak Nael di ODP, Obrolan Dalam Pandemi. Nah, kali ini kita berada di edisi yang baru nih, yaitu edisi Bulan Kasih. Nah, sebenarnya dari pakaian Bapak Ibu narasumber kita sudah kelihatan ya warnanya cerah. Kecuali dari baju saya tampak gelap. Nampaknya saya tidak memiliki pasangan, jadinya bajunya tampak gelap. Nah, kali ini kita akan bahas Bulan Kasih, tentang kasih. Nah, ini salah satu topik yang sangat menarik untuk kita semuanya, untuk kita bahas bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu orang tua dari murid kita, yaitu Feliska kelas 12 IPA. Di sini kita sudah bersama Bapak Ferry dan Ibu Felika. Betul, Bu? Filika. Oh ya, bersama Ibu Felika. Nah, biasanya Bu, terima kasih loh Bu untuk kedatangannya di ODP kali ini. Nah, biasanya di ODP kita ada games terlebih dahulu. Kita sebut dengan ODP Challenge. Nah, ODP Challenge kali ini namanya Seberapa Mengenal Saya Dengan Pasangan Saya. Jadi, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu akan menjawab selama 7 detik secara bersama-sama dengan menuliskannya di kertas. Jadi misalnya, tanggal berapa tanggal lahir Ibu? Bapak juga menulis, Ibu juga menulis. Nanti kita akan buka secara bersama-sama, jawabannya sama nggak sih atau enggak. Seperti itu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah tanggal berapa anniversary pernikahan Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu tidak boleh mencontek ya. Saya hitung dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Boleh ditunjukin ke kamera Bapak Ibu? Oke, ini kok beda ya guys. Jadi ini beda 15 Juni dan Ibu 6 Mei. Ya, ini kayaknya ada kesalahpahaman. Yang benar yang mana ini Bapak? Yang benar ini tanggal lahirnya Feliska. Oh, kok bisa ke situ pertanyaannya. Jadi yang benar tanggal berapa tadi Bu? 6 Mei ya. 6 Mei tahun berapa Pak? 2000 tuh Bu. Oke, aman ya Bapak hari ini di rumah. Oke, pertanyaan kedua adalah tuliskan makanan kesukaan Ibu. 7 detik dari sekarang ya Bapak Ibu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tunjukkan ke kamera Bapak Ibu. Mie, empek. Setahu saya sih itu masih berbeda ya, empek dan mie ya. Yang benar yang mana Bu? Empek ya. Jadi Bapak setelah ini nanti pulang dari ODP singgah sebentar di empek-empek ya Bapak. Ajak saya juga. Oke. Ini ya, ini seharusnya mudah karena biasanya ibu-ibu yang beliin ini. Tuliskan nomor sepatu Bapak. Ibu jangan mencontek ya. Bapak tulis juga. Tuliskan nomor sepatu Bapak. Boleh ditunjukkan? Wah, tampak sekali ya bahwa sebenarnya ibu yang sangat mengasihi Bapak. Bercanda Pak. Oke. Oke, jadi benar ya. Ibu benar 1, Bapak udah salah 2 loh Pak. Oke, yang keempat ya. Tuliskan tanggal lahir anak pertama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukkan Bapak Ibu secara bersamaan ke kamera Bapak. Kenapa berbeda lagi ya? Yang mana yang benar? 3 April atau 4 April? 3 April yang lahir butuh 3 April. Yang 4 April siapa yang lahir Pak? Oh itu maksudnya 1 hari setelah itu maksudnya Bapaknya. Saya tahu kok. Ini yang terakhir ya. Bapak nggak boleh salah. Bapak harus benar kali ini. Menjunjung tinggi harkat pria. Oke, Pak, tuliskan tempat pertama kali Bapak dan Ibu bertemu. Kalau salah, Bapak jangan ingat yang lainnya, Pak. Tempat pertama kali bertemu, kotanya aja. Jangan salah, Pak. Ingat Ibu Filika, bukan yang lain. Kalau salah, hari ini jangan di rumah ya, Pak. Jogja. Jogja, sesuatu di Jogja. Oke, bagus sekali ya Bapak Ibu. Akhirnya ada satu pertanyaan yang sama-sama menjawab benar. Ada sih sama yang 42 tadi ya. Jadi menjawab 2 benar secara bersama-sama dari 5 pertanyaan. Tepuk tangan sahabat ODP. Oke.
Nah, sekarang kita ingin berbincang-bincang tentang bulan kasih, yaitu tentang kasih ya Bapak Ibu. Tadi sih dari pertanyaan yang kita bahas bersama-sama, tampaknya sudah saling mengenal, pastinya udah lama menikah. Udah berapa lama sih Bapak Ibu pernikahan Bapak Ibu? Jawab dulu. Kalau Bapak. salah nanti aku koreksi. Takutnya salah pula kan, Bapak ngomong 10 tahun, Ibu ngomong 12 tahun. 21. Betul Bu? Oke, betul ya saudara-saudara. Jadi 21 tahun. Nah, Bapak Ibu kan udah 21 tahun nih. Biasanya yang saya lihat, bahkan di masa-masa sekarang ini banyak sekali artis-artis coba yang kita lihat ya. Itu mereka banyak yang cerai, padahal baru 4 tahun, 5 tahun. Nah, Bapak Ibu kenapa sih bisa bertahan di 21 tahun sampai sekarang? Mungkin dari Ibu dulu kali ya. Kalau saya pikir kami bisa bersama karena pertama kami saling menerima apa adanya. Kedua, kami bersyukur atas keberadaan kami masing-masing. Oke, kalau dari Ibu saling menerima dan bersyukur keberadaan masing-masing. Ya. Kalau Bapak gimana Pak? Kenapa bisa bertahan sih 21 tahun? Secara hati ya, saya mulai bersama dengan Bu Filika ini dari status ekonomi yang nol gitu ya. Jadi saya merasa banget bagaimana dulu ketika saya dalam kondisi nggak punya apa-apa, itu mendapat perhatian yang tulus sekali, dan itu membuat benar-benar sampai hari ini tidak terlupakan. Saya selalu ingat semua kebaikan hati dia, dan itu membuat saya kok nggak bisa melihat yang lain nih, karena saya merasa hanya dia yang bisa terima saya apa adanya gitu. Astaga, sahabat ODP, jiwa jomblo saya semakin mendidih. Oke, Ibu tadi kan ngomong kan Ibu menerima Pak Ferry ya. Nah, Ibu gimana sih salah satu contoh kisah di mana Ibu bisa menerima Bapak, walaupun mungkin ada kekurangannya. Boleh ada ceritain nggak misalnya Bu, satu kisah di mana Ibu bisa menerima? Gimana ya? Saya tuh sulit mengungkapkan. Sulit mengungkapkan. Kalau Bapak termasuk yang tadi itu, yang selalu keliru. Oh, selalu keliru ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Iya. Suka lupa. Iya. Ya. Biasanya kan saya cowok ada satu suka lupa. cerita. Jadi saya juga nggak tahu tanggal lahir dia, nggak pernah hafal-hafal. Jadi Bapak nggak pernah ngucapin sama ulang tahun? Oh, masih ulang tahun. Akhir-akhir ini siapa? Oke. Gitu ya. Itu di pernikahan keberapa baru ingat Pak? Walah, ini ada ceritanya. Saya Oke, kenapa lanjut, ingat? Pak, saya dengar dulu. Jadi saya akhirnya ingat karena ketika sewaktu anak pertama saya sekolah, ya, lalu ibu minta saya yang daftarin anak sekolah gitu kan. Nah, saya diminta ngisi formulir gitu kan. Nah, lalu saya lupa nama tanggal lahir dia. Lalu saya kira-kira aja kan 14 April gitu ya. Gitu. Ternyata nggak taunya data itu dipakai beneran. Sehingga ketika terima raport dan Bu Filika yang ambil raport, langsung marah dia. Tanggal lahirnya salah, berarti kamu ngomongnya keliru. Jadi semenjak itu Bapak baru Sejak itu ingat langsung ingat. 14 April. Iya. 14 April yang salah nggak sih Pak? 14 April yang benar? 14 Maret. Oh, 14 Maret. Iya. yang benar. Jadi dalam banyak hal sering saya lupa, saya nggak ingat, saya orang yang selalu maunya logis, sistematis, terorganisir gitu ya. Jadi begitu menyangkut feeling, menyangkut perasaan, saya sudah kartu mati gitu. Jadi Bapak berarti thinking, Ibu lebih ke feeling. betul ya. Jadi saya merasa bersyukur bahwa meskipun saya aneh-aneh kayak gini, tapi ya masih mau terima saya, itu hal baik. Oke, jadi satu hal yang saya tangkap adalah Bapak dan Ibu saling menerima kekurangan masing-masing ya. Banyak orang yang nggak bisa menerima kekurangan orang ya, terutama kekurangan pasangannya, dan akhirnya berujung ya tidak mengenakan gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa menerima, oh ini kekurangan suami saya nih, saya udah tahu gimana cara mengatasinya. Sebenarnya saya sok tahu sini, tapi ya itu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan ini bulan Februari itu bulan kasih ya disebutnya. Kalau menurut Ibu, mengasihi itu gimana sih? Artinya apa sih bagi Ibu? Mengasihi itu artinya apa? Mengasihi kembali lagi berarti saya menerima dia seutuhnya. Ya. Berarti menerima seutuhnya siapa yang kita kasih, baik itu anak, baik itu pasangan. Berarti kita menerima apapun yang dia miliki, gitu ya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, menurut saya kalau namanya mengasihi itu ada dua jalur, yaitu mengungkapkan dan mewujudkan.
mengungkapkan ya dengan kata-kata, dengan tindakan yang khusus mengungkapkan kasih. Tapi ada yang berupa perwujudannya, bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap keluarga, saya harus setia pada keluarga. Itu menurut saya juga salah satu perwujudan kasih. Oke. Kita bicara tentang perwujudan kasih ya Bapak Ibu. Tadi Bapak ada ngomong mengungkapkan dan apa tuh Pak tadi satu lagi? Mewujudkan. Mewujudkan. Nah, Bapak Ibu pernah dengar ini nggak 5 bahasa kasih? 5 Iya. love language. Nah, itu ada apa aja sih? Itu kan ada yang kata-kata penguatan, ada tindakan melayani, ada pemberian hadiah, ada quality time, ada physical touch. Misalnya kalau saya ini lebih ke kata-kata penguatan, saya lebih senang dikasih orang dengan kata-kata kayak misalnya semangat ya, gini. Nah, kalau mama saya itu lebih ke quality time. Jadi kayak kapan kita makan-makan keluarga. Kalau Bapak gimana, Pak? Biasanya Bapak cenderungnya kemana? Kata-kata penguatan, tindakan melayani, kayak langsung membantu, atau pemberian hadiah atau menerima hadiah, quality time atau physical touch? Saya kira lebih tindakan pelayanan itu. Jadi Bapak nggak banyak kata-kata, langsung tunjukkan Nggak aksinya gimana ya? Jadi ada satu yang unik di kebiasaan saya dengan ibu. Jadi kalau sampai dia kerjanya berisik, itu berarti saya harus cepat membantu dia. Oke. Jadi kalau nyuci piring, koneng, nah itu berarti saya harus cepat membantu dia. Oke, Bapak berarti lebih udahlah daripada banyak ngomong, udah langsung bantu aja Iya. gitu ya. Tapi kebersamaan Iya. itu ya maksud saya juga sesuatu yang menyenangkan ya, sambil nyuci, sambil So sweet. numbuk bumbu, sambil nyuci, lalu kita bisa ngobrol, kita bisa saling tahu hari ini ada masalah apa. Oke, berarti Bapak lebih ke tindakan melayani. Iya. Itu yang Bapak lakukan atau yang Bapak inginkan? Misalnya kayak Bapak lebih menginginkan pasangan Bapak untuk melayani melakukan pelayanan gitu loh. Atau misalnya Bapak yang seperti itu. Oh, saya suka seperti itu. Oke. Iya. Berarti Bapak juga lebih suka kalau dibantu langsung daripada kayak dikuat-kuatkan, semangat ya kamu nyuci piringnya. Lebih baik kayak sini bantu cuci piring, jangan cuma kayak semangat cuci piringnya, semangat ngepelnya gitu ya Pak. Oh, kalau itu wajar. Mengingat di rumah saya dari 4 anggota keluarga, saya laki satu-satunya. Nah, itu udah kerjaan paling berat saya semua gitu. Oke. Tapi bukan dikeluhin, tapi saya bersyukur bahwa itu menunjukkan bahwa saya punya talent untuk kuat. Jadi ya kalau Allah memberikan sebuah talent untuk kuat, ya wajar kalau saya melakukan yang paling berat. Ya, itu juga di kantor sama, saya juga selalu merasa karena saya yang diberi kekuatan paling banyak, berarti saya harus melakukan yang paling berat. Itu karena sebagai tanda syukur saya. Jadi enak-enak aja, saya senang. Oke, berarti Bapak itu tipe orang yang melakukan tindakan melayani, Bapak juga suka untuk dilayani dan itu memang udah Bapak lakukan dan Bapak suka untuk Iya. melakukan. Oke, kalau Ibu gimana Bu? Tipe bahasa kasih Ibu lebih kemana? Sama ya, sama. Artinya yang membuat kami unik adalah kalau saya nyuci piring pasti berdua dengan Bapak habis makan. Nggak pernah enggak. Kalau saya baru masak, Bapak pasti ke dapur numbuk bumbu kalau saya masak berbumbu. Aduh. Lalu kalau kami, bahkan ketika kami nyuci pun kita akan bilas bareng, jemur bareng. Kalau saya nyapu, Bapak ngepel. Nah, tanda-tanda ini membuat saya merasa itu jauh lebih berharga karena saya merasa memang dia selalu ada untuk saya. Walaupun kadang-kadang saya pengen dia kirimin bunga, tapi saya tahu dia tidak bakalan melakukan. Oke, bukan tipe pasangan yang seperti itu ya? Saya pernah 2 kali dikirimin bunga sama Bapak. Pertama waktu lahir anak pertama, kedua waktu lahir anak kedua. Sesudah itu Bapak memberi saya hadiah, tapi bukan bunga. Apa Bu? Dulu ya waktu dari awal saya pacaran tahun keberapa sampai pernikahan keberapa sebelum pindah dari Jakarta, setiap tahun Bapak selalu memberi saya cincin. Jadi saya punya koleksi cincin dari tahun pertama, kedua dan Udah berapa Bu cincinnya? berapa? 8 apa 9. Tapi sesudah pindah ke Bangka memang itu mungkin kesulitan untuk mencari modelnya karena saya orangnya agak unik. Tapi saya merasa bahwa kasih yang paling besar yaitu mungkin jarang orang menikmati bahwa nyuci piring berdua sampai satu ngepel, satu nyapu. Kami cabut rumput pun berdua.
Jadi Luar biasa. kami tidak banyak kata-kata ya, lebih ke tindakan-tindakan seperti ini. Dan saya pikir itu yang menguatkan pernikahan kami. Oke, berarti Bapak Ibu memang udah satu hati, sefrekuensi gitu ya, sama-sama bahasa kasihnya sama. Tapi Pakci. iya, saya jadi mikir sih Bu, kalau misalnya ada pasangan yang beda, menurut Bapak Ibu susah nggak? Misalnya kayak saya lebih ke kata-kata penguatan. Misalnya suatu saat, belum ada sih, tapi suatu saat misalnya saya dapat pasangan yang quality time, itu kan beda. Nah, kira-kira gimana? Menurut Bapak Ibu bisa cocok nggak? Kalau Bapak Ibu kan sama, kalau yang berbeda gitu gimana? Mungkin perlu saling menyesuaikan ya. Ya, Artinya kadang-kadang kita ikutin yang wanita, kadang-kadang kita ikutin yang pria. Sehingga sama-sama merasa bahwa ada yang memperhatikan gitu. Iya, jadi berarti nggak boleh, pokoknya harus quality time terus. Nggak Ya. penting bahasa kasih yang kamu miliki. Berarti harus, oke, sekarang dia butuh quality time nih, jadi quality time dulu. Dia lagi butuh kata-kata penguatan nih, ya udah kuatkan dulu. Bapak setuju nggak? Ya, saya pikir kalau harus selalu sama, kebetulan tipe orang kan agak beda-beda ya. Saya pikir nggak bisa disamakan. Oke, kalau Bapak kan tadi udah deal nih, kita udah tahu cara deal dengan bahasa kasih pasangan gimana. Ternyata Bapak Ibu itu sama. Kita tadi udah tahu gimana cara deal dengan ketidakcocokan pasangan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, pernah nggak ada di satu posisi di mana kayaknya ibu ini susah banget loh diingatin. Kayak udah diingatin ini tapi nggak bisa. Akhirnya Bapak marah-marah atau sampai kayak, kenapa sih nggak bisa diomongin? Terus gimana sih Bapak mengatasi hal seperti itu biasanya? Oh, sayanya? Iya Bapak. Iya, iya. Tadi kan udah Ibu terus kan Iya, ke iya. Bapak. Ya kalau menurut saya wajar. Pertama gini, saya orang yang cenderung lurus dan tidak banyak variasi. Ibu itu sangat kreatif, suka bunga, suka baca, suka tulis dan macam-macam ya. Jadi banyak kebiasaan dia yang saya mungkin nggak setuju ya. Tapi menurut saya ya itu wajar mengingat pola berpikir kita beda. Kalau sampai saya tidak setuju, menurut saya ya diam aja ya. Dan diam itu sebetulnya ada filosofinya ini. Jadi kalau tadi ngomong soal definisi kasih, sebenarnya definisi kasih itu ada di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mudah marah, kasih itu melupakan. Jadi bagi saya ya kalau memang ada perbedaan, lupain aja gitu. Jadi saya tidak perlu mengungkit dan membuat istri saya harus mengikuti saya. Menurut saya nggak perlu, cukuplah saya tutup mulut aja. Misalnya istri saya itu selalu lupa naruh barang gitu ya, ya udah saya daripada komentar mending saya balikin barangnya, selesai gitu. Daripada saya harus mengajak dia berubah dan mungkin sulit, dan saya harus komentar dan mungkin menyakitkan dia, jadi ya kerjakan aja, tutup mulut, beres gitu. Ya mungkin pertama kali diingatin dulu kali ya Pak, kayak Oh. ini kalau udah terus menerus memang diam nggak selamanya kalah kali ya. Diam bisa aja, kita diam tuh ingin ngajarin orang. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Pernah nggak merasa kok nggak cocok di dalam hal ini? Terus Ibu gimana ngatasinnya? Pasti. Dan saya tipe pengomel. Oh, Jadi Bapak tidak saya ajarkan bahasa yang lengkap. saya pakai, bahasa kek, bahasa Chinese. Nah kalau saya jengkel sama Bapak nggak ada, saya ngomel pakai bahasa itu dan tidak menyakiti dia kan, karena dia tidak tahu apa yang saya katakan. Bapak Tapi nggak ada saya rencana lupa. untuk belajar bahasa? Untung nggak ada. Oh, untung nggak ada. Jadi Dan- Ibu bisa tetap meluapkan emosinya. Dan kebetulan saya punya mertua yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi Bapak kalau Jadi kalau misalnya mertua ngomong saya juga nggak tahu dia ngomong apa. Jadi itu saran kamu mau cari mertua, carilah yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah itu Anda akan selamat. Bapak tadi asalnya dari mana Pak? Dari Semarang. Ibu bisa bahasa Jawa? Saya bisa dengar dan saya tahu artinya, tapi saya nggak bisa Nah, ngomong. Bapak nggak bisa seperti Ibu. kalau Kalau Bapak marah-marah ngerasani saya harus pasti ini. tahu gitu Oke. kan. Lanjut Ibu, maaf saya mau tanya. Yang tadi gimana? Ya itu, jadi salah satu cara, memang kami itu Bapak bilang dari awal, kami berdua tuh pribadi yang sangat berbeda. Dalam banyak hal itu kami berbeda. Dan
selama pacaran dan sampai menikah 21 tahun juga bukan waktu yang mudah gitu ya. Artinya kami pasti butuh saling menyesuaikan diri. Nah makanya salah satunya kadang-kadang saya butuh pelampiasan kemarahan saya dan sebagainya. Saya nggak bisa marah Bapak. Jadi saya ngomel, habis ngomel saya selesai. Kalau zaman dulu saya tulis. Saya punya buku, semua saya tulis di buku itu. Kemudian kebaca orang lain. Sejak itu bukunya saya bakar. Jadi saya tunggu, aduh Bapak cepat pergi, saya belum pergi. Saya ngomel. Atau kadang saya di kamar mandi saya ngomel sampai saya lega. Sudah. Oke, jadi nggak selamanya permasalahan itu harus kayak di berdebat, ini aku yang benar loh, ini aku yang benar. Terkadang kita harus ya mengalah, harus ada rasa mengalahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pikir, kalau memang kami memang sering beda ya. Tapi juga misalnya dalam pendidikan anak dan sebagainya. Kalau dalam keadaan emosi kita ngomong, itu pasti meledak. Jadi pasti saya ngomel dulu sampai saya tenang, Bapak juga sudah enggak itu. Nah kadang kita duduk baru kita ngomong. Kalau emosi bawaannya nggak benar penyelesaiannya. Kalau menenangkan diri masing-masing, baru ngomong berdua, baru ketemu ininya solusinya. Ya. Oke, setuju. Nah kalau menurut Bapak Ibu, saya menangkap ya dari berpuluh tahun pernikahan Bapak Ibu, Ibu sudah sangat mengenal Bapak, Bapak sudah sangat mengenal Ibu. Gimana sih Bapak Ibu mengandalkan Tuhan di dalam pernikahan Bapak Ibu gitu? Kalau dari Bapak gimana? Mengandalkan Tuhan ya bagi saya Tuhan sudah memberi arahan yang jelas dalam Injil Matius itu ditulis bahwa apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu udah pasti, itu udah sebuah perintah yang tak terbantahkan. Itu membuat kita nggak ada lirik sana lirik sini karena ini memang sudah disatukan Allah. Jangankan terceraikan, yang melirik yang lain tuh nggak perlu. Nah, saya kebetulan kedua anak saya perempuan, anak saya perempuan semua, sehingga saya melihat bahwa mereka itu dalam posisi yang rawan sebetulnya. Kalau sedikit nyimpang ini, kalau SDH memberikan pembelajaran online-nya, setelah setahun anak belajar online, itu setelah anak masuk lagi apa yang akan dihadapi oleh para guru? Kira-kira? Setelah 1 tahun atau lebih online itu kira-kira anak yang Anda hadapi apa? Mungkin anak-anaknya lebih diam kali ya? Anak akan lebih selfish, anak akan lebih agresif, anak akan lebih egois, tidak mau mengalah, tidak pernah berkolaborasi, anak akan sombong, dan anak-anak inilah yang akan jadi pasangan dari anak-anak saya. Itulah produk dari setahun lebih belajar online. Nah, sekarang saya minta mereka gini, kamu akan berhadapan dengan pasangan-pasangan yang tidak mudah. Pastikan bahwa pasanganmu punya pegangan pada Tuhan, yang Tuhannya melarang mereka untuk menceraikan kamu. Karena kamu perempuan. Kalau kamu sampai ditinggalkan suamimu, kamu akan dalam posisi yang lemah dan rawan. Jadi kalau Pak Nail bertanya saya apa peran Tuhan, peran agama, pertama dia seperti guidance, dia sebagai petunjuk bahwa inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita berpikir cerai, kita berpikir melirik yang lain, nah kita sudah keluar dari bagian dari pagar ini. Jadi intinya mungkin yang bisa saya tangkap bahwa kita jadikan Yesus itu sebagai teladan, baik firman-Nya dia maupun ininya dia firman-firmannya dia, sikapnya, perilakunya dia itu kita jadikan teladan. Nah, tadi juga saya tangkap nih, Bapak juga mengharapkan anak-anak Bapak bakal dapat pasangan yang punya pola pikir seperti itu. Jadi hati-hati yang mau deketin Feliska harus kenal sama Tuhan. Nah, tadi saya ngomong-komentar yang terakhir juga kali ya, yang anak-anak selama setahun online. Nah, mungkin karena itu juga kali ya Pak, kita di SDH tetap kayak laksanain cooperative learning. Jadi walaupun mereka belajar di rumah masing-masing, mereka harus tetap bekerja sama, ngerjain proyek bersama-sama. Jangan sampai ngerjain tugas sendiri, harus tetap diskusi-diskusi. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan. Kalau dari Ibu gimana? Menurut Ibu, apa sih perannya Tuhan di dalam pernikahan Bapak Ibu sampai sekarang ini bisa bertahan? Mungkin saya menjalankan pernikahan dengan prinsip
Tuhan itu kepala rumah tangga, ya. Mungkin penjelasannya kurang lebih sama dengan Bapak. Karena saya berpikir sepanjang perjalanan hidup kami itu bagaimana Tuhan mengatur, Tuhan menyiapkan, dan Tuhan mempersatukan. Jadi Dia yang akan terus menjadi kekuatan bagi kami. Termasuk ketika kami menghadapi masalah dan sebagainya. Itu pasti Tuhan itu berperan luar biasa. Oke, berarti hampir sama ya, teladan, kepala. Jadi kita jadikan panutan gitu ya. Kita jadikan acuan kita yang pertama. Tuhan maunya gimana sih pernikahan seorang Kristen itu? Saling mengasihi, nggak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi teladannya itu ke Tuhan dan firman-Nya Dia. Oke, mungkin saya belajar banyak sih dari Bapak dan Ibu. Bagaimana bisa menerima, bagaimana bisa mengasihi dengan tulus, dan bagaimana bisa mengandalkan Tuhan dalam pernikahan Bapak Ibu gitu. Jadi sebuah contoh, salah satu pasangan yang bisa kita contoh nih sahabat ODP Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa menirunya gitu ya, apa yang bisa ditiru. Pastinya setiap keluarga ada kekurangannya ya Bapak Ibu, tapi contoh yang diberikan sama Bapak Ibu tadi bisa memberikan kita gambaran lah gimana nanti suatu saat, mungkin kalian kan belum, kalau anak-anak belum ya Pak ke pasangan, mungkin guru-gurunya gitu ya, guru-gurunya bisa melihat Bapak Ibu gitu, yang jomblo bisa segera mencari ya, yang udah berpasangan bisa segera membenah diri masing-masing. Oke. Itu pertanyaan saya sebenarnya udah habis, tapi saya ada satu pertanyaan tambahan sama Ibu. Ibu dapat hadiah apa di Valentine kemarin 14 Februari? Bapak memberi saya kue tart. Apa Bu? Kue tart. Kami tradisi keluarga kami ketika ada hari-hari besar itu kita selalu merayakan dengan kue tart. Lalu kita bikin film, divideokan, lalu kita saling mengucapkan pesan. Sehingga sepanjang hidup kita masih bisa ngulang dan melihat kembali. Wah, family goals sekali ya Bu ya, divideokan, makan kue tart bareng-bareng. Oke, nah Ibu berarti dapat hadiah kebersamaan dan kue tart. Ibu pernah berharap nggak bisa mendapatkan hadiah selain kue tart mungkin? Di tanggal 14 kemarin coklat, kue atau apa gitu? Coklat enggak ya? Enggak. Saya mengharapkan Bapak memberikan saya 50 pot bunga. Oh, 50 pot bunga. Dan menanam bersama saya. Oke. Kalau Bapak ada berharap nggak sih kemarin di 14 Februari hari bulan kasih ya, hari kasih sayang. Bapak ada mengharapkan sesuatu nggak dari Ibu? Enggak. Enggak ada. Oke. Kalau selain saya bahasa kasihnya adalah tadi apa sih kata-kata penguatan, saya juga orangnya suka dikasih hadiah. Mungkin anak Bapak Ibu ada yang suka dikasih hadiah juga nggak? Anak pertama atau kedua mungkin ada ya? Enggak. Nah mungkin ada anggota keluarga yang lain yang suka dikasih hadiah. Nah Bapak Ibu kalau mau cari hadiah bisa cari di boleh.id. Nah boleh.id ini Bapak Ibu adalah tempat kita bisa cari oleh-oleh, kita bisa cari hadiah. Ini kayak produk UMKM masyarakat Bangka yang dijual di sana. Mungkin ada keluarga Bapak Ibu yang suka keripik, ya udah kasih keripik aja hadiah Valentine-nya. Tapi mungkin ada juga yang enggak gitu sih Bapak Ibu. Kalau saya sih dikasih keripik senang juga sih di Valentine. Jadi Bapak Ibu boleh kasih mungkin enggak ke saya tapi ke keluarga yang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang Ibu pegang ini merupakan maskot dari boleh.id Bu. Jadi kalau Ibu nanti punya keluarga yang tipe bahasa kasihnya mungkin diberikan hadiah, Ibu boleh beli hadiah di boleh.id. Mungkin ada keripik atau produk UMKM yang bisa diberikan. Orang yang tipe bahasanya diberikan hadiah pasti sangat senang dengan pemberian hadiah Bapak atau Ibu. Gitu. Bapak, Ibu, kita udah selesai nih 6 pertanyaan bahkan lebih dari itu. Bapak Ibu sudah menjelaskan bagaimana kisah Bapak Ibu selama 21 tahun tadi ya Bapak. 21 tahun, bagaimana kecocokan, bagaimana Tuhan membimbing. Sekarang saya pengen Bapak memberikan satu kalimat penutup kepada semua sahabat ODP, bagaimana mereka supaya tetap saling mengasihi orang di sekitarnya. Mungkin belum ada yang belum punya pasangan, tapi bagaimana mengasihi orang sekitarnya. Sahabat ODP, kasih itu bukan sebuah hasil, bukan sebuah produk. Kasih itu sebuah proses. Seperti kalau kita menanam. Kalau sahabat ODP ingin mendapatkan kasih yang buahnya bagus, manis, mendamaikan, mensejahterakan,
maka kasih itu harus dirawat. Tetapi kalau tidak mau meluangkan waktu, tidak mau berkorban untuk merawat kasih, maka buahnya kering, tidak ada hasilnya, menimbulkan kesengsaraan, perdebatan, perbantahan, kesengsaraan. Mari kita rawat kasih. Jadi sebuah saran dan closing statement yang sangat amat baik. Kalau dari Ibu, boleh nggak? Sama. Kalau kalau ada yang beda, ada nggak Bu? Yang beda mungkin sesuatu yang berbeda. Satu kalimat atau nggak mungkin satu kata sih, satu kalimat aja. Oke. Sahabat ODP, bagi saya mempertahankan keluarga berarti kita bersyukur untuk pasangan kita. Jangan melihat bahwa orang lain itu lebih baik daripada pasangan kita. Tapi bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita pasangan yang mendampingi kita dan kita mencoba untuk memahami, menerima. Pasti kita akan langgeng ya selamanya. Oke, jadi dari Bapak, rawat kasih yang ada di dirimu dan berikan kepada sekitarmu. Kalau dari Ibu, syukuri orang yang ada di sekitarmu dan kasihilah mereka. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di ODP kali ini. Semoga sahabat-sahabat ODP bisa mendapatkan satu atau banyak hal yang bisa memberkati mereka di rumah. Nah, sampai jumpa lagi di ODP selanjutnya. See you and God bless you. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik Submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik Unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.